Dan alasan yang kedua adalah menurut gue karena kita itu tidak dilatih untuk mempunyai yang namanya empati sih, berhubungan dengan si episode kita yang lalu ya soal empati gitu. Jadi kita tendensinya tuh lebih ingin memilih sesuatu yang cepat gitu. Cepat dalam artian kalau lu menghadapi seseorang dengan kondisi yang berat, lu tuh kayak ibaratnya udahlah gue kasih kata-kata yang tadi aja yang di alasan pertama gitu. Udahlah nggak apa-apa gitu, santai aja lah gitu. Supaya lu bisa dengan cepat keluar dari lingkaran si orang itu atau dari si kenegatifan itu gitu. Dan lu juga nggak mau berlama-lama berada di situ. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Vina dan gue Bayu. Hari ini kita pengen ngobrolin tentang tema toxic positivity. Nah, seperti biasa, kita akan mencoba untuk memberikan definisi dan arti dari toxic positivity tersebut. Definisi yang bisa kita share ke teman-teman di sini, menurut gue pribadi dan menurut research yang gue lakukan adalah toxic positivity itu sebuah kondisi di mana lu ngeliat dunia ini dengan satu kacamata yang kacamata ini tuh gimana ya, kayak udah ada warnanya. Nah, warnanya ini adalah si positivity tersebut. Positivity dalam hal kayak misalkan kebahagiaan yang terus pokoknya optimistik terus lah. Pokoknya semuanya bagus-bagus aja gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam apa bedanya si toxic positivity ini dan dengan being optimistis yang sebenarnya. Ya, nah ini sebenarnya gue sebenarnya baru mengenal si tema ini juga, maksudnya istilah ini ya, si toxic positivity ini sebenarnya baru-baru ini aja sih, terutama mungkin waktu itu ada episode kita sama Ica dan Iyas. Itu gue semakin semakin lebih kayak belajar lagi, oh ternyata gitu ya. Dan setelah itu gue juga jadi kayak bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kita punya toxic positivity, atau apa sih yang membuat kita akhirnya menyebarkan si toxic ini ya. Karena kan basically ya semua orang sebenarnya ingin hidupnya selalu bahagia, selalu positif gitu kan. Tapi menurut gue di sini ada 3 alasan sih, Bay. Jadi 2 alasan itu sebenarnya di saat kita yang memberikan si toxic ini ke orang lain. Jadi alasan yang pertama adalah menurut gue, again, mostly yang kita punya di dalam diri kita atau yang kita bentuk di dalam diri kita, itu gue percaya banyak yang kita serap itu dari lingkungan atau dari orang terdekat gitu kan. Dan sama dengan ini juga, si toxic positivity ini menurut gue kita juga secara tidak sadar kita serap dari lingkungan, di mana di lingkungan tuh beredar banyak perkataan kalau lu menghadapi seseorang dengan emosi negatif gitu ya, atau mereka yang sedang down, sedang sedih, lu tuh selalu mendengar kata-kata udahlah nggak apa-apa, ntar juga akan baik gitu. Atau enggak mungkin ada perkataan kayak semua pasti ada hikmahnya gitu. Udah semua baik-baik aja, ini cuma kayak rintangan kecil lah, kamu pasti bisa, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi kalimat-kalimat yang memang sebenarnya gue yakin dasarnya ingin memberikan suatu hal yang positif atau ingin menenangkan gitu. Dan alasan yang kedua adalah menurut gue karena kita itu tidak dilatih untuk mempunyai yang namanya empati sih, berhubungan dengan si episode kita yang lalu ya soal empati gitu. Jadi kita tendensinya tuh lebih ingin memilih sesuatu yang cepat gitu. Cepat dalam artian kalau lu menghadapi seseorang dengan kondisi yang berat, lu tuh kayak ibaratnya udahlah gue kasih kata-kata yang tadi aja yang di alasan pertama gitu. Udahlah nggak apa-apa gitu, santai aja lah gitu. Supaya lu bisa dengan cepat keluar dari lingkaran si orang itu atau dari si kenegatifan itu gitu. Dan lu juga nggak mau berlama-lama berada di situ. Dan mungkin kalau gue sedikit bawa lagi apa yang lu bilang di episode empati, lu kan bilang bahwa kita tuh kadang juga punya ilusi bahwa
kalau kita berempati itu kita seolah-olah kita akan membawa bebannya orang itu, atau kita seolah-olah harus kayak mencari solusi lah, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Orang-orang yang mempunyai emosi negatif kan biasanya juga hanya ingin didengar aja dan hanya ingin ya lu berada di situ aja dengan mereka gitu. Jadi itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga ini menurut gua akhirnya yang akan membuat lu sendiri juga memberikan toxic positivity ini ke diri lu sendiri. Jadi setelah lu dikelilingi dengan orang-orang yang seperti itu, yang memberikan toxic positivity itu juga, akhirnya lu pun juga kayak lebih kenalnya itu gitu. Lu juga jadinya, oh ya udah, berarti kalau gue punya perasaan negatif, gue nggak boleh nih punya perasaan ini gitu. Gue harus tetap cheer up, gue harus senyum di depan gitu, fake. Lu takut ada judgement bahwa ntar kalau gue bersifat negatif, orang-orang nganggap gue negatif juga gitu. Jadi lu takut, lu punya shame itu, lu merasa diri lu ntar akan dijudge oleh orang lain gitu. Dan itu menurut gue lebih parah sih, karena lu itu kayak self talk gitu sih Bay jadinya. Jadi lu yang memberikan itu sendiri ke diri lu. Jadi itu tiga alasan sih yang menurut gua kenapa kita bisa mempunyai si toxic positivity itu. Ya. Ini funny Vin, karena lu juga barusan bilang sebelumnya nggak pernah bertemu dengan tema ini dengan intensif itu sampai si episode yang ada Iyas Ica gitu. Sama kayak gue juga kayak gitu loh. Jadi kalau gue ngelihat gue pribadi gitu ya, sebenarnya setelah again gitu loh untuk research episode ini, gue kayak juga mempertanyakan loh, berarti selama ini gue juga mempraktekkan si toxic positivity ini dong, karena sampai sekarang pun gue memang mengambasadorkan apa ya, satu sentence atau mengambasadorkan untuk melihat yang baik di setiap situasi, ya kan? Kayak lu mencoba dari setiap situasi, lu cari hal-hal kecil yang bisa lu syukuri misalnya. Nah, lu kan mensyukuri tentunya hal-hal yang di kepala gue gitu ya. Lu mensyukuri karena lu percaya bahwa ini ada sesuatu yang positif untuk diri lu juga gitu loh. Nah, setelah gue mempertanyakan hal itu, gue jadi gimana ya? Jadi menyadari juga bahwa ya memang kalau lu ngelihat semua situasi negatif atau ngelihat semua situasi positif, itu sebenarnya tuh ya memang bahaya Vin gitu loh, ngerti nggak lo? Karena balik lagi ke satu hal yang kita juga di sini coba untuk berikan ke teman-teman gitu ya, Vin, balik lagi ke mindfulness practice Vin, menurut gua. Ngerti gak lo? Karena dengan mindfulness practice itu, lu tidak melihat sebuah situasi baik atau buruk pada saat step pertama gitu kan. Lu melihat itu tuh hanya dengan hanya dengan kacamata yang netral aja gitu. Kayak yang tadi waktu awal gue bilang di definisi menurut kata-kata gue ya, itu adalah lu udah punya satu kacamata yang lu ngelihatnya cuma yang baik-baik aja atau yang jelek-jelek aja gitu. But kita nanti bakal perdalam juga ke tema gimana cara bisa keluar dari toxic positivity ini. Nah, sekarang yang pengen gue share adalah gimana sih cara kita melihat indikator-indikator yang ada di diri kita gitu ya. Apakah gue punya toxic positivity ini atau enggak gitu ya. Di sini satu indikator di mana lu merasa bersalah di dalam diri lu nih ya, lu merasa bersalah kalau lu memiliki perasaan yang tidak positif. Tidak positif contohnya kayak misalkan lu merasa sedih atau merasa grief tuh sedih, terus marah, berduka, semua jenis-jenis perasaan yang tidak positif gitu ya kalau kita mau nge-labelin itu. Nah, tapi lu tuh jadi kayak lu kayak marah sama diri lu sendiri. Lu kenapa sih punya kayak gini gitu? Lu kayak nggak mau nerima keadaan itu sendiri. Itu menurut gua adalah indikator yang paling kenceng. Nah, indikator yang lain yang bisa gua share di sini adalah di mana lu berusaha setelah lu merasa nggak enak itu gitu kan ya, balik lagi ke yang tadi lu bilang gitu, karena kita hidup di dunia sosial juga, lu jadi berusaha untuk memakai topeng karena yang tadi lu juga udah bilang Vin, karena lu takut orang-orang melihat lu lagi sedih contohnya, atau melihat lu lagi marah contohnya. Jadi lu kayak merasa nanti gue kayak
takut dijauhin lah atau takut diapain lah gitu kan. Jadi lu terpaksa memakai topeng tersebut. Yang ketiga indikatornya adalah ini menurut gue juga parah gitu ya. Sebenarnya parah semua sih Vin, indikator-indikator ini gitu ya. Tapi again gitu loh, gue sebelumnya nggak pernah sadar akan hal ini. Yang ketiga indikatornya adalah di mana orang yang punya rasa sedih atau marah atau berduka tersebut. Nah, kita yang kayak bukan ngejelekin, tapi kita yang kayak udahlah nggak usah kayak gitu, kayak udah kayak yang tadi lu balik yang lu ngomong lagi Vin gitu, karena udah ayo positive vibes only gitu kan. Udah nggak usah negatif lah, ayo kita semua happy aja gitu loh. Jadi yang memang mungkin maksudnya baik, tapi mungkin juga ya itu memang karena si orang yang mengatakan hal-hal tersebut memang tidak ada coping mechanism dengan perasaan-perasaan ya yang tadi gue sebutin itu, sedih, berduka, marah, dan kawan-kawan lainnya. Jadi itu menurut gue 3 indikator dimana kita bisa ngeliat diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita punya toxic positivity ini, dan lebih parahnya lagi apakah kita menyebarkan toxic positivity ini ke orang luar. Sebenarnya setelah lo bilang kayak gitu, kayaknya si toxic positivity ini cukup parah ya Bay ya. Dan kayaknya gue juga dulu sering melakukan ini deh setelah jadinya gue kayak mikir-mikir ke belakang. Dan ya memang kalau misalkan kita nggak bisa keluar dari si toxic positivity ini, itu menurut gue bisa harmful sih. Lagi-lagi memang yang paling parah itu ketika lu jadi menjelekkan diri lu sendiri. Itu balik lagi kan, lu bilang diri lu itu negatif gitu karena lu mempunyai diri negatif. Gue kemarin tuh baca satu statement gitu ya, kalau lu punya si toxic positivity ini, lu tuh jadi feeling bad about feeling bad. Tau gak lo? Jadi spiral. Kayak doppel gitu loh. Jadi iya kayak spiral, benar. Dan menurut gue itu juga jadi sama kayak addiction sih Bay. Di saat lu berusaha kayak mengubur perasaan lu terus gitu, either dengan alkohol, dengan drugs, dan ini bisa juga lu kubur dengan positivity itu yang sebenarnya efek lainnya lagi kalau lu tidak berusaha merubah ini, ya lu juga tidak tahu apa root dari perasaan negatif lu tersebut. Karena menurut gue di balik suatu perasaan negatif, apalagi kalau perasaan negatif ini selalu terulang dan ke-trigger oleh situasi yang sama ya. Menurut gue kalau lu kubur itu terus dan lu tidak tahu gitu, itu suatu saat bisa meledak sih. Karena di setiap emosi negatif tuh menurut gue itu menyimpan informasi, Bay. Menyimpan informasi apa yang mesti lu perbaiki di diri lu, atau apa yang sebenarnya tidak lu sadari lu telan mentah-mentah gitu dari sekitar lu. Nah kalau itu tidak bisa lu rubah, ya gitu deh. Bisa berbahaya suatu saat nanti, sampai nggak ada yang bisa mengubur perasaan negatif lu itu lagi gitu, yang meledak aja suatu saat. Ya, tapi kalau sekarang kita balik ke pertanyaan awal, Vin ya. Yang ini memang gue juga gue pengen ngobrolin ini lebih dalam lagi dan exchanging tentang ini, di mana kita bisa membedakan. Jadi bedanya toxic positivity dengan optimistic itu apa, Vin? Kalau menurut gue pribadi ya, toxic positivity dan optimistic itu bedanya ada di jalan tengah. Kalau toxic positivity ini ada satu kondisi nih ya. Karena gue udah pakai kacamata itu, gue langsung melihat kondisi ini menjadi kondisi yang positif, ya kan? Jadi cuma dua langkah. Sedangkan kalau di optimistic, gue ngelihatnya menurut pengertian gue, dengan mindfulness practice yang juga kita berusaha untuk lakukan setiap hari, Vin, lu punya satu situasi, lu nggak nge-labelin ini positif atau negatif, ya kan? Jadi step kedua adalah lu melihat situasi tersebut secara netral. Nah, yang ketiga, baru deh lu being optimistic bahwa si situasi tersebut akan misalnya ke arah yang ingin lu capai, atau yang lebih cocok kepada diri lu, atau yang lebih comfortable buat diri lu lah gitu, in general gitu ya. Jadi menurut gue bedanya tuh ada di titik tengah ini. Tapi kalau menurut lu tuh bedanya apa sih, Vin? Kalau menurut gue sih si optimistic sama positivity itu sebenarnya sama ya, Bay. Kalau menurut gue ya.
Cuma yang menjadikan itu toxic adalah ketika busur lu tuh ke kanan banget, jadi 100% ke arah positif gitu. Jadi lu mendismiss perasaan yang muncul ke permukaan gitu. Ya memang melihatnya secara netral, cuma menurut gua di present moment itu lu harus bisa merasakan apa yang ada saat itu gitu. Kalau misalkan lu lagi sedih, ya udah lu terima lu sedih gitu. Cuma di saat lu sudah kayak ya capek lah dengan kesedihan itu, ya lu harus sedikit demi sedikit bisa coba menganalisa gitu, mengobserve apa sih yang bikin gua sedih gitu. Dan at some point ketika lu sudah menganalisa, akhirnya menurut gua lu juga akan bisa bersyukur, karena again kalau menurut gua dari apa yang gua pelajari dari mindfulness adalah masalah atau hal yang negatif itu kan semua perspektif ya, Bay. Jadi kadang ya yang lu bilang sebenarnya semuanya itu netral, yang bikin itu positif atau negatif ya perspektif kita aja dan pengalaman hidup kita gimana kita ngelihat itu gitu. Jadi menurut gue sih ya itu menjadi toksik kalau misalkan gimana ya jelasinnya ya, lu tuh tidak mengakui perasaan yang lu punya saat itu gitu. Dan kalau misalkan itu lu gimana ya bilangnya ya, Bay, ya? Dalam kata-kata gue jadi bingung sendiri. Bingung ya? Iya, karena memang menurut gue itu karena menurut gue itu emang juga mirip gitu loh. Jadi karena di satu saat kita harus bisa kan kita kan juga bisa memberikan label kepada satu hal gitu ya, apakah itu positif atau negatif atau apapun itu kan bisa kalau kita tidak melekat dengan hal tersebut dulu gitu loh, ngerti nggak lo? Jadi kita harus bisa melihat itu dari jauh dulu gitu loh. Sedangkan kalau kita setiap apapun yang terjadi kita bilang oh ini positif, oh ini positif, oh ini positif, oh ini positif, atau everything will be better atau whatever it is gitu ya, ya itu juga bisa berbahaya. Tapi gue juga jujur nih ya dari dalam hati gue gitu ya, bahwa gue kalau gue disuruh milih, bukan kalau gue disuruh milih sih, nggak ada yang nyuruh gue milih, which is gue bakalan milih gitu ya. Gue sih memang bakalan milih untuk mencoba untuk mencari hal positif di setiap situasi gitu loh. Dan gue waktu itu juga sempat punya diskusi sama teman gue ini. Again, kayaknya kita juga udah pernah ngomongin dia sini, orang yang sama. Dia orangnya pokoknya calm, cool, calm, confident gitu ya. Dan dia itu kayak super content dan super damai dengan semua kondisi yang terjadi gitu loh. Jadi gue sering banget ngomong gitu, wah ini nih, atau gue tuh sering mencari silver lining dari hal-hal yang terjadi dalam hidup gue. Oh mungkin gue dulu ada kejadian ini di hidup gue dulu, itu yang menyebabkan gue sekarang jadi kayak gini. Jadi gue selalu mencari sebab akibat gitu kan. Nah kalau gue nggak bisa ngobrol sama dia dengan panjang lebar karena dia nggak ngeladenin itu, Vin. Jadi dia tuh kayak things happens just because they happen. Semua hal-hal itu terjadi ya karena mereka terjadi gitu. Yang positif terjadi ya yang positif, ya yang negatif yang terjadi ya yang negatif gitu. Jadi ya nggak harus ada makna yang lebih besar di balik hal itu juga gitu loh. Jadi balik ke si toxic positif ini, ya gue nggak tahu apakah itu choice atau apa, tapi gue pribadi sih gue lebih pilih untuk mencoba untuk mencari hal positifnya ya. Mungkin sekarang gue dapat suatu epiphany. Kayak gini loh, Bay. Emang melihat gue setuju dengan ya, karena kita juga sama-sama belajar mindfulness ya, kita pengen melihat semuanya secara netral ya. Cuma tidak bisa dipungkiri kita itu kan manusia, dimana justru kenapa yang membuat kita menjadi manusia itu lebih dari makhluk hidup yang lain adalah kita memiliki perasaan toh. Dan kadang melihat dan merasakan itu dua hal yang berbeda gitu loh, Bay. Kadang gue pengen melihatnya itu netral gitu, cuma kadang emosinya itu ya datang aja duluan gitu. Kalau misalkan ada suatu situasi ya yang bikin gue sedih, ya gue sedih gitu. Even gue mau lihat itu secara netral, ya gue sedih gitu. Jadi menurut gue yang jadi toxic itu ketika lu pas lu sedih, lu bilang, lu jangan sedih lah gitu. Udah ketawa aja gitu, itu kan jadi fake ya. Fake it till you make it. Jadi
itunya loh, jadi dismissal perasaan di momen itunya loh. Dan menurut gue yang menjadi toksik adalah ketika lu pada akhirnya setelah step berikutnya lu tidak bisa melihat itu dengan lebih netral dan mencari hal baik dari situ, dan mencari root kenapa lu punya emosi itu. Yang menjadi toksik adalah ketika lu membawa perasaan itu belasan tahun, dari energi negatif yang cuma sehari atau 2 hari, tapi karena lu berusaha mengubur itu dengan positivity, akhirnya lu membawa itu sampai belasan tahun dan itu akan muncul terus gitu. Jadi ya mungkin itu sih kalau menurut pandangan gua. Iya bener sih Vin. Jadi si dismissal itulah yang menjadikan positivity itu menjadi toxic atau menjadikan semuanya itu menjadi toxic ya. Mungkin ada satu juga yang pengen gua urgensen ya tadi dari apa yang lu bilang. Mungkin lu bukan maksudnya kayak gitu, tapi tadi lu sempat bilang bahwa yang membedakan kita manusia dengan yang lain adalah bahwa kita mempunyai perasaan, which is kemungkinan besar makhluk hidup lain juga punya perasaan, tapi kayaknya tadi cuma lu salah ngomong doang gitu, antara kita manusia yang membedakan kita manusia dengan makhluk hidup lain. Yes. Kalau lu pribadi tuh ada ini nggak, Vin? Ada cerita dengan toxic positivity ini nggak sih? Lu ada pengalaman dengan ini nggak sih sebelumnya? Setelah lu melihat ke belakang? Kalau yang kayak jenis-jenis yang kayak perkataan orang-orang gitu ya, udahlah santai aja yang kayak gitu-gitu, itu mah sering banget, Bay. Maksudnya itu pasti orang-orang juga merasa itu sering banget lah ketemu kayak gitu. Cuma yang gue ngeh itu ternyata gue ngomong itu ke diri gue sendiri gitu. Dan gue jadi ingat satu momen di mana kalau gue mau pergi konser atau gue mau konser lah gitu, itu gue selalu nervous, Bay. Selalu gitu. Dan nggak pernah ada, nggak tahu ya, itu mungkin juga nggak tahu dah, pokoknya nggak ada pelajaran yang kayak ngajarin lu gimana sih supaya nggak nervous gitu. Selalu kan dibilang udah nggak usah nervous gitu, anggap aja kayak main di kamar sendiri gitu kan. Jadi again dismissal itu gitu. Jadi bilangnya seakan-akan kalau gue nervous tuh kayak nggak normal gitu loh. Nah jadi gue pun juga bilang ke diri gue seperti udahlah nggak usah nervous gitu. Tapi apa yang gue ucapkan sama apa yang gue rasakan itu tuh kontradiktif gitu. Mau gue ngomong 100 kali udah nggak usah nervous, ya gue tetap aja nervous gitu. Dan jadinya itu pun tidak berfungsi gitu. Nah, akhirnya setelah belakangan gue mengenal tema mindfulness, gue tuh mencari kenapa ya gue nervous ya. Itu kan pasti kayak ada satu alasan dong. Nggak mungkin lu kayak tiba-tiba di depan orang lu nervous gitu kan. Menurut gue itu pasti ada alasannya gitu. Dan setelah gue mencari ya balik lagi ke perfectionism. Dimana gue selalu punya pemikiran bahwa kalau gue main depan orang gue harus perfect. Nggak boleh mainnya salah gitu. Jadi itu yang bikin gue nervous. Tapi kalau gue membayangkan kalau gue tidak mengenal si mindfulness itu, ya gue akan terus aja bilang udah jangan nervous, pasti tetap aja gue nervous di atas panggung gitu, nggak akan terselesaikan masalahnya. Jadi setelah gue pikir-pikir kayaknya itu emang toxic sih apa yang gue katakan ke diri gue gitu. Kalau lu ada nggak, Bay, suka self talk gitu? Gue self talk like almost always, Vin. Lu ingat dulu tuh ada video gitu, ada video anak kecil di depan mirror gitu ya. I am beautiful, I am loved, I am this, I am that. Nah itu basically itu adalah gua gitu loh. Jadi kalau ngomongin tentang tema self talk, itu gue melakukan itu dan memang melakukan itu dengan sadar dan sering gitu loh. Nah kalau yang tadi gue tangkap dari cerita lu adalah lu atau di saat orang tidak mengembrace perasaan-perasaan yang naik ke permukaan, yaitu itu akan menyebabkan satu hal yang tidak baik di dalam hidupnya, menurut gue ya. Karena gini, Vin, ada juga waktu itu gue juga tahu ada story tentang performer gitu ya. Jadi kayak misalkan atlet atau performer yang juga ingin perform ke panggung. Dan kalau gue juga dulu waktu gue naik ke panggung untuk dancing gitu kan, gue juga ngerasain hal yang sama gitu loh. Nervous, wah anjir gimana nih kan. Nah semakin lu nervous, semakin lu anjing gak boleh nervous, sebenarnya lu semakin panik gitu kan. Nah waktu itu ada caranya di mana self talk yang waktu itu gue pelajarin ya. Self talk yang gue berikan kepada gue waktu itu adalah di mana lu memberikan input secara sadar kepada otak lu bahwa yang lu rasakan sekarang itu bukan nervous, itu bukan panik, tapi adalah excitement.
Kenapa? Yes. Karena bedanya di dalam physical badan kita, kalau lu ngelihat apakah lu excited akan satu hal atau lu nervous, itu indikatornya sama. Yang pertama, jantung lu berdetak jauh lebih cepat, tuk 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 tuk, ya kan? Yang kedua, tangan lu tiba-tiba berkeringat, anjir gimana nih bentar lagi mau perform gitu kan. Nah, dengan indikator-indikator yang sama itu, instead of bilang, udah lu gak usah nervous sekarang, santai aja gitu, itu gue waktu itu ngomong ke diri gue kayak, ya udah gue excited. Jadi gue bener-bener meng-embrace perasaan ini gitu loh, yang meng-amplify itu, tapi meng-amplify-nya ke hal yang lebih positif gitu ya, membuat gue bener-bener like pumped up gitu kan, mau perform di atas panggung gitu loh. Jadi dan ya kalau gue ngeliat ke belakang itu sebenarnya nggak toxic di dalam pandangan gue ya. Dan balik lagi gitu loh, kalau di dalam hidup gue ya itu sih Vin, antara toxic positivity dan apa namanya optimismus itu ya, yang tadi awal banget juga gue pertanyakan gitu ya. Ya menurut gue jalan yang terbaiknya ya si mindfulness practice itu, Vin. Karena sedikit lagi nih ya buat menutup ini dari gue ya, hanya dengan gue menarik abstand dari kondisi tersebut di mana gue berkeringat, tangan gue berkeringat, dan jantung gue berdegup cepat, gue bisa memilih secara sadar untuk untuk ngomong ke diri gue sendiri, ini gue nervous atau gue excited ya. Ngerti gak lo? Kalau tidak ada step tengah itu, kalau tidak ada jarak antara perasaan yang muncul dan gue melihatnya secara netral dulu, ya berarti gue kan secara otomatis memilih salah satu dari dua hal tersebut gitu kan. Syukur-syukur kalau memang otomatismus yang ada di diri gue langsung mikir, wah gue excited nih. Sayangnya tidak seperti itu, dan tidak semuanya seperti itu di dalam hidup kita gitu loh. Terkadang kita langsung ngerasa kecil, ngerasa takut gitu kan. Nah itu bahayanya. Sedikit lagi Vin buat nambahin, muncul juga di permukaan. Dan gue pribadi, tujuan yang ingin gue raih adalah gimana gue bisa, setelah gue melihat sesuatu gitu ya, mempunyai sebuah kondisi secara mindful, gue bisa ngelihat, oh ini positif atau oh ini negatif, atau bukan kayak gitu, oh situasinya tuh kayak gini. Nah kalau situasi kayak gini, gue pengen yang gue pikirin adalah hal-hal yang positif gitu ya. Nah gue pengen membuat itu menjadi subconscious choice di dalam hidup gue. Dan itu bisa terjadi hanya dengan repetisi. Ngerti gak lo? Gue hanya bisa membuat itu menjadi program di mana gue berkeringat dan jantung gue berdegup cepat, itu adalah excitement, hanya kalau gue terus menerus secara sadar melakukan itu sampai at one point itu terjadi secara otomatis. Gitu menurut gue. Itu jadi kayak ini sih, Bay. Jadi kayak building habit kan. Lu kasih satu clue gitu, dan akhirnya otak lu bilang, oh ini berarti artinya ini gitu kan. Sebenarnya itu juga gue terakhir ya, Bay, yang pas gue masih di Austria. Terakhir kalau gue konser, gue ganti memang kata-katanya dari nervous jadi excited. Itu gue belajar dari Tony Robbins kalau nggak salah. Dan waktu itu intermezzo sedikit, guru gue pernah bilang juga, ada satu guru gue, dia bilang kalau lu bilang jangan nervous, itu sebenarnya trik psikologi. Sebenarnya lu malah bilang ke diri lu bahwa lu nervous karena lu gunain kata-kata itu, walaupun di depannya jangan, tapi setelah itu lu bilang jangan nervous. Nah akhirnya lu jadi kayak, anjir gue nervous banget nih gitu kan. Jadi itu ya intermezzo dikit, dan menarik sih menurut gue permainan gimana satu kata itu bisa kayak ngerubah mindset lu gitu. Definitely. Ya. Tapi tadi kalau mungkin lu udah sempat share sedikit bahwa lu memilih untuk bisa selalu optimis ya, Bay, kalau gue nggak salah nangkep. Tapi pertanyaannya adalah sekarang, perlu nggak sih kita selalu positif gitu? Karena kalau menurut gue, again, gue sangat mungkin ini juga harapan setiap manusia gitu, dimana dia ingin hidupnya bahagia selalu gitu kan, yang tadi gue bilang di awal, males lah drama-drama gitu kan. Cuma kan kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup ini
penuh ups and downs ya. Lu kadang merasa sedih, lu kadang merasa seneng gitu kan. Menurut gue secara general gue pun ingin selalu keep my mind positive all the time gitu ya. Cuman yang gue ingin tekankan di sini mungkin adalah di present moment-nya itu loh, Bay. Jadi di saat lu sedang merasakan suatu emosi negatif, lu nggak perlu buru-buru langsung bilang, oh semuanya akan baik-baik saja gitu. Atau kalau misalkan lu menghadapi orang dengan emosi itu, lu nggak usah langsung bilang, oh, udah nggak apa-apa gitu, ini biasa kok terjadi, shit happens gitu. Mungkin lu bisa ganti kata-katanya juga kalau lu menghadapi orang yang sedang down. Oh, lu butuh apa dari gua gitu, atau enggak ya lu mau cerita nggak, gua bakal dengerin di sini gitu. Mungkin kita juga relasi ke orang yang sedang down itu juga jadi lebih baik, dan kita juga bisa melatih empati, dan kita pun juga ke diri kita sendiri juga ya lebih menerima aja sih emosi yang ada pada saat itu gitu. Jadi secara general ya memang nantinya kita ingin mencapai goal yang positif gitu, dimana lu setelah itu bisa melihat sesuatu yang lebih baik, lu bisa bersyukur gitu. Cuma menurut gue sangat penting jangan dismiss perasaan yang muncul ke permukaan di diri lu sendiri sih gitu. Kalau menurut lu emang harus selalu positif gak sih, Bay? Apa gimana? Ada pandangan lain? Harus selalu tuh udah kata yang menjadi indikator bahwa jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu hal yang harus selalu, dan itu tidak akan ada terjadi di dalam dunia ini gitu. Gue percaya gitu. Karena dunia ini ups and downs. Cuma buat gue itu adalah pilihan. Pilihan gini. Banyak situasi luar, atau bukan banyak, almost setiap situasi yang terjadi di luar diri kita gitu ya. Itu kita nggak punya kontrol akan hal-hal tersebut. Yang kita bisa kontrol adalah gimana kita menginterpretasikan atau melihat kondisi tersebut. Nah, setelah selama gua hidup gitu ya, antara gua melihat sebuah situasi itu secara sadar atau tidak sadar, dan melabeli situasi-situasi tersebut secara sadar atau tidak sadar, yang gua dapat untuk diri gua pribadi adalah itu lebih baik untuk gua setelah gua melihat sebuah situasi dan gua mencoba untuk, kayak yang tadi gue bilang gitu, gue mencoba untuk mencari silver liningnya ini. Siapa tahu kedepannya akan bisa menjadi lebih baik. Siapa tahu, bukan siapa tahu sih, bahkan gue juga bahkan gue ngomong ke gue, kayak misalkan gini aja deh, kondisi gue sekarang gitu ya. Gue sekarang ada kayak insecurity, tapi setiap gue melihat keadaan tersebut, gue bilang ke diri gue sendiri, ini adalah jalan yang harus lu lalui supaya lu bisa sampai ke tujuan yang ingin lu capai. Kenapa menurut gue itu lebih baik buat gue pribadi? Karena gue suka hidup dengan dengan kondisi yang full of hope, bahwa gue tuh punya harapan, bahwa gue tuh punya satu hal yang gue kejar, dan gue punya kesempatan untuk meraih itu gitu loh. Makanya gue juga yakin bahwa ini tuh karakter abhängig. Jadi ini tergantung lo orangnya kayak gimana gitu ya. Tapi menurut logika gue dan apa yang gue udah alamin di diri gue sendiri, aduh barusan gue nyolok mata gue sendiri, sorry. Apa yang udah gue rasain sendiri juga, tidak ada baiknya kalau gue setelah gue melihat suatu keadaan secara netral, dan gue jadi masuk ke gloomy mood, dimana gue ngerasa, oh anjing nih kayaknya abis ini cuma downfall doang nih, wah ini kayaknya abis ini udah gak bisa maju lagi nih, wah ini adalah bukti bahwa semuanya nih fucked up di dalam hidup gue, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Gue juga udah pernah, I went down that path, gue udah pernah jalan-jalan itu gitu loh, dan menurut gue itu sama sekali tidak baik untuk diri gue gitu loh. Jadi selalu positif, menurut gue itu tergantung orang. Kalau ada satu kalimat yang gue setuju bahwa lu bisa naruh kata selalu di situ, adalah kita harus selalu bisa menerima keadaan di sini dan saat ini seperti apa adanya. Dah, itu aja.
Setelah dari situ, lu mau pikir positif kek, lu mau pikir negatif kek, itu ada di tangan lu, itu dikontrol lu, itu udah tergantung orang deh, lu orangnya kayak gimana gitu ya. Kalau lu lebih suka menderita ya lu bisa pilih yang negatif, kalau lu lebih suka yang penuh dengan harapan ya lu bisa jadi yang positif. Tapi si di momen ini dan saat ini ya ini tuh ya kayak gini gitu loh. Ya lu harus selalu bisa menerima ini seperti apa adanya. Gitu sih kalau menurut gua. Itu gua setuju sih, Bay, dari segi konsep itu. Cuma yang ingin gua tanyakan mungkin apakah misalkan ya di satu saat lu sedang merasa insecure terus lu ya down lah gitu ya, lu sedih lah gitu. Apakah di momen itu lu berada di dalam kesedihan itu, apa lu bisa langsung switch gitu? Oh ini cuma lagi ego gue yang main or apa gitu. Itu loh maksud gue. Gue setuju dengan konsep setelahnya itu. Cuma di titik dimana perasaan itu muncul, apakah lu merasakan itu gitu? Ngerti gue. Jawabannya adalah gue nggak akan bisa langsung switch itu ke hal yang ke idealnya bisa ya, ke gue ngeliat itu secara netral dan langsung masuk ke langkah-langkah selanjutnya gitu. Enggak. Jadi yang jawaban ke pertanyaan lo adalah kalau gue lagi sedih ya gue bakal sedih. That's it. Dan gue nggak mengejudge diri gue sendiri for being sad. Gue lagi sedih ya udah gitu loh. Kalau gue lagi nggak pengen ketemu orang ya gue lagi nggak pengen ketemu orang, dan nggak bilang dan nggak mikir atau nggak makin bikin gue sendiri lebih hancur lagi dalam tanda kutip gitu ya, dengan gue bilang lo harusnya sekarang ketemu orang tahu gitu biar lu bisa dapat energi positif mereka atau biar lu bisa lebih happy ini. Enggak, kalau gue sedih ya gue sedih, kalau gue lagi bete ya gue bete, kalau gue lagi bad mood ya gue lagi bad mood gitu loh. Itu bentuk gue mengembrace diri gue pribadi. Dan now that I think of it, itu juga sesuatu yang memang gue pelajari secara proaktif. Itu nggak datang dengan sendirinya sayangnya. Dan luckily gue sekarang udah pelajarin itu dan berusaha untuk melakukan itu. Yes, so itulah guys episode hari ini di mana kita berusaha untuk memberikan pengertian yang lebih dalam lagi tentang tema toxic positivity, dan dimana kita juga tadi share pengalaman-pengalaman kita tentang tema ini. Dan ya kita juga berusaha untuk berusaha untuk mengerti sesuatu hal yang kita memang tadinya tuh belum nggak kenal dengan konsep ini gitu loh. Makanya kita thankful banget juga Vin ya untuk Iyas dan Ica juga yang waktu itu datang ke podcast kita, dimana itu bisa menjadi satu tombol gitu dimana kita ini sesuatu yang baru, ternyata dulu gue juga sering ngelakuin ini, dan memberikan kita kesempatan untuk mengintrospeksi diri sendiri. Itu sih intinya sih. So, kalau teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang positif dari episode ini, kita bakal thankful banget buat teman-teman yang ingin mensupport kita dengan mensubscribe podcast kita di YouTube dan Spotify, Asah Diri dan Podcast 360 Derajat, dan juga memberikan review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.